Good day everyone. Topik pertemuan kali ini adalah alpha beta pruning. Pada bagian awal, saya akan menjelaskan apa itu metode alpha beta pruning, terutama perbedaannya dengan metode minimax. Lalu, saya akan menunjukkan pada Anda langkah-langkah yang dilakukan ketika metode alpha beta pruning diimplementasikan. Di akhir pertemuan, kita akan mencoba bersama-sama untuk menyelesaikan satu pohon pencarian, tentu saja menggunakan metode alpha beta pruning. Alpha beta pruning adalah sebuah metode turunan dari metode minimax. Pruning secara literal dalam bahasa Indonesia artinya pemangkasan. Jadi metode alpha beta pruning adalah metode yang serupa dengan minimax, namun di dalamnya ada proses pemangkasan cabang, sehingga mengurangi jumlah leaf nodes atau node daun yang perlu dievaluasi. Perbedaan antara metode alpha beta pruning dan metode minimax terletak pada tahap evaluasi nodes-nya. Pada minimax, semua leaf nodes atau node daun pasti dievaluasi satu persatu untuk menemukan nilai yang paling maksimum atau yang paling minimum sesuai dengan level maksimum atau minimum dari tree atau pohon pencarian yang sudah dibangun. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Karena level kedua di pohon pencarian ini adalah level maksimal, maka bobot yang diambil di nodes di level kedua ini adalah bobot maksimal dari nilai heuristik atau nilai yang dihasilkan dari fungsi evaluasi atau fungsi heuristik yang diberlakukan di nodes ini. Jadi, untuk nodes A3, bobotnya adalah nilai maksimal dari nodes A1 dan A2. Lalu bobot yang ada di B2 ini adalah nilai maksimal, karena ini hanya ada satu cabang, berarti bobot yang ada di B1. Kalau yang di C3 ini, bobotnya berasal dari nilai maksimal antara C1 dan C2, dan seterusnya. Lalu di sini, di level 1, karena level 1 adalah level minimal, maka nilai atau bobot yang ada di X1 itu adalah nilai minimal dari nodes A3 dan B2. Untuk node X2 ini berisi bobotnya adalah nilai minimal dari nodes C3, D2, dan E3. Dan X3 di sini bobotnya adalah nilai minimal antara F2 dan G3. Lalu yang di root node di sini, Y1, bobot yang ada di sini adalah bobot maksimal, karena ini ada di level maksimal, dari bobot X1, X2, dan X3. Itu kalau di algoritma minimax. Sedangkan pada alpha beta pruning, evaluasi akan kita lakukan dengan cara menelusuri setiap nodes satu persatu secara depth first. Jadi berdasarkan kedalaman. Jadi kita akan mencari sampai kedalaman yang terbawah. Lalu dengan arah left to right. Kalau kita mau memilih dari kanan ke kiri juga bisa, asalkan konsisten. Di sini yang akan saya tunjukkan adalah depth first, lalu dengan arah left to right. Nah, pada saat tertentu, ketika memenuhi syarat, proses pruning atau pemangkasan mungkin akan terjadi. Dan ketika proses pruning atau pemangkasan itu terjadi, jumlah nodes yang perlu dievaluasi pada pohon pencarian ini akan berkurang. Artinya, tidak semua nodes pada pohon pencarian perlu dievaluasi. Perbedaan lain antara metode alpha beta pruning dan metode minimax yaitu
metode alpha beta pruning memiliki alpha dan beta values, yaitu nilai atau bobot maksimum dan minimum yang bersifat sementara pada nodes di level maksimum maupun di level minimum. Nilai alpha dan beta ini akan digunakan dalam proses evaluasi, yaitu sebagai syarat untuk melakukan pengecekan pada sebuah nodes. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat di contoh yang akan saya berikan. Serupa dengan minimax, prasyarat dari algoritma alpha beta pruning ada dua, yaitu yang pertama menentukan depth bound atau level kedalaman dari pohon pencarian. Dan yang kedua adalah menentukan evaluation function atau fungsi evaluasi atau fungsi heuristik yang akan digunakan untuk menghitung bobot setiap leaf node atau node daun dari pohon pencarian. Setelah memiliki dua hal ini, baru kita bisa melanjutkan proses menggunakan metode alpha beta pruning. Anda bisa lihat di sini, ini adalah tahapan dalam algoritma alpha beta pruning. Secara garis besar ada 3 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua ini mirip dengan atau bisa dikatakan sama dengan algoritma minimax. Yaitu yang pertama, pohon pencarian perlu dibangun dulu sampai level tertentu sesuai dengan depth bound atau level kedalaman yang sudah kita tentukan. Lalu, tahap kedua, semua bobot di leaf nodes atau node daun dari pohon pencarian yang kita generate itu harus dihitung menggunakan evaluation function yang sudah ditentukan di awal. Kemudian di tahap ketiga, ini adalah tahap untuk mengevaluasi nodes. Tahap ini khusus karena di alpha beta pruning berbeda dengan di minimax. Di alpha beta pruning kita akan menerapkan nilai maksimum dan minimum sesuai dengan level maksimum dan minimumnya. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan alpha values dan beta values atau nilai-nilai sementara untuk setiap nodes, supaya kita bisa mengevaluasi node satu persatu dan bisa menemukan cabang mana yang harus di-pruning atau dipangkas. Sebagai contoh, gambar ini adalah pohon pencarian dengan depth bound 2 atau pohon pencarian yang memiliki level kedalaman sampai ke level 2. Dan Anda bisa lihat bahwa di setiap nodes daun yang ada di sini sudah dihitung menggunakan fungsi evaluasi tertentu sehingga memiliki nilai heuristik atau bobot untuk masing-masing nodes. Di sini bobotnya atau nilai heuristiknya 2, di sini 5, di sini 1, lalu 3. Kemudian di setiap nodes di level ke-0 dan level ke-1, kita bisa lihat ada alpha value dan beta value. Kita perlu menetapkan nilai awal untuk setiap alpha value dan beta value sebelum proses evaluasi dimulai. Untuk alpha value, kita perlu menetapkan angka yang sangat kecil. Contohnya di sini negatif 1000. Kenapa? Karena kita akan mencari nilai yang paling besar. Karena alpha value itu ada di level maksimum. Sebaliknya, di level minimal, untuk beta values, kita perlu menetapkan angka yang sangat besar di awal. Kenapa? Karena kita akan mencari beta value dengan nilai yang paling kecil. Dalam proses di alpha beta pruning, alpha value akan kita berikan tanda ini, lebih besar sama dengan. Yang artinya nanti di dalam proses pencarian, kita akan selalu mencari nilai atau angka atau bobot yang lebih besar dari
alpha value yang kita tetapkan di sini. Sedangkan di beta value kita tambahkan tanda lebih kecil sama dengan di sini, yang artinya adalah untuk di setiap level minimal ini kita akan selalu mencari nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai beta value yang kita tetapkan atau yang ada di sini. Satu catatan penting dalam proses evaluasi. Sebuah node atau next node akan kita cek jika memenuhi syarat, yaitu ada irisan antara nilai alfa dan beta. Oke, sekarang proses evaluasi di pohon pencarian ini kita mulai dari daun yang paling kiri di level paling bawah, yaitu nodes yang ini. Nodes ini kita cek kenapa? Karena ada irisan antara alfa dan beta. Kalau kita lihat nilai alfa di sini, kita mencari nilai yang lebih besar dari negatif 1000, sedangkan di sini, di beta value ini, kita akan mencari nilai yang lebih kecil dari 1000. Jadi, di antara kedua nilai alfa dan beta ini, ada irisan. Oleh karena itu, kita bisa mengecek node ini. Di node ini, nilainya adalah 2. Lalu, 2 ini lebih kecil dari 1000. Oleh karena itu, 2 ini kita naikkan ke sini dan menggantikan nilai 1000, nilai beta yang ada di sini. Oke, lalu untuk mengecek next node berikutnya, apakah akan kita cek atau tidak, kita perlu lihat lagi kondisi syaratnya. Di sini alfa negatif 1000, artinya kita mencari nilai lebih besar dari negatif 1000. Di sini nilai betanya 2, artinya kita mau mencari nilai lebih kecil dari 2. Ada irisan di antaranya. Oleh karena itu, node berikutnya kita cek, yaitu 5. Masalahnya 5 itu tidak lebih kecil dari 2. Sehingga 5 tidak kita naikkan ke atas, dan bobot di nodes ini atau beta value di nodes ini tetap 2. Lalu kita bisa lihat bahwa sudah tidak ada cabang lagi di sini. Oleh karena itu, nilai 2 ini bisa kita naikkan ke atas kalau memenuhi syarat. Di atas, nilai alpha value-nya adalah negatif 1000. Dan 2 itu lebih besar dari negatif 1000, artinya memenuhi syarat. Sehingga nilai alfa di sini kita ganti dari negatif 1000 menjadi 2. Kemudian kita lihat cabang berikutnya adalah ini, kita telusuri, dan nodes yang berikutnya yang perlu kita cek adalah ini. Oke, kondisinya di sini masih memungkinkan karena di sini kita mencari nilai lebih besar dari 2 dan di sini kita cari nilai lebih kecil dari 1000. Artinya kondisi di sini pasti memungkinkan untuk dicek. Node ini bobotnya adalah 1. 1 itu lebih kecil dari 1000. Oleh karena itu nilai 1 ini kita naikkan dan kita mengganti nilai 1000 yang ada di sini menjadi 1. Kemudian untuk cek next node berikutnya perlu kita lihat apakah syaratnya masih memenuhi. Di sini kita cari angka lebih besar dari 2, tapi di sini kita mencari nilai lebih kecil dari 1. Oke, kalau mau dilihat dalam garis bilangan seperti ini, kita cari nilai lebih besar dari 2 dan mencari nilai lebih kecil dari 1. Artinya tidak ada irisan di antaranya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita melihat next node atau node berikutnya. Oleh karena itu, cabang yang berikutnya kita pangkas. Contoh yang lain. Di sini, kita punya pohon pencarian yang lebih kompleks dari pohon pencarian sebelumnya. Di pohon pencarian ini, kedalamannya sampai level ketiga. Kita bisa lihat bahwa level maksimal ada 2, yaitu di level ke-0 dan level 2, sedangkan level minimalnya hanya ada 1, yaitu di level ke-1.
Lalu setiap alpha values dan beta values juga sudah kita isi. Jadi alpha values-nya kita isi dengan negatif 1000 di sini di bagian level maksimal, sedangkan beta values-nya di bagian atau di level minimal kita isi dengan 1000. Kemudian setiap kondisi yang direpresentasikan oleh node down di sini sudah dihitung menggunakan fungsi evaluasi tertentu dan hasilnya adalah nilai-nilai heuristik seperti yang bisa Anda lihat di sini. Oke. Sekarang mari kita kerjakan bersama-sama. Catatan penting dalam proses evaluasi bahwa sebuah nodes atau next node berikutnya akan kita cek jika memenuhi syarat, yaitu ada irisan antara nilai alfa dan beta. Oke, itu catatan pentingnya. Sekarang mari kita kerjakan. Jadi di pohon pencarian ini kita akan mulai dari nodes yang paling kiri. Oke, di sini nodes-nya memiliki bobot 8. Lalu kita cek di sini nilai alpha value di sini itu adalah negatif 1000. Di sini kita mencari nilai yang lebih besar atau sama dengan negatif 1000. 8 lebih besar dari negatif 1000. Oleh karena itu, nilai value negatif 1000 ini kita ganti dengan 8. Oke. Lalu untuk next node-nya, apakah akan kita cek atau tidak? Kita lihat apakah ada selisih, apakah ada irisan antara alpha value dan beta value. Di sini kita akan mencari nilai lebih besar dari 8, di sini kita mencari nilai lebih kecil dari 1000. Berarti ada irisan. Oleh karena itu, kita akan cek node berikutnya. Node berikutnya adalah ini dengan bobot 7. 7 tidak lebih besar daripada 8. Oleh karena itu, nilai 8 ini tetap di situ. Kemudian, next node bobotnya 3. 3 tidak lebih besar dari 8. Oleh karena itu, nilai di sini juga tetap 8. Dan karena sudah tidak ada cabang lain lagi dari node yang ada di sini, maka nilai alpha value di situ adalah 8. Kemudian, angka 8 ini kita naikkan ke level di atasnya. Oke. Di sini nilai beta value-nya adalah kurang dari 1000 dan 8 itu kurang dari 1000. Oleh karena itu, beta value di sini kita ganti dengan 8. Lalu untuk mengecek next node, kita harus cek dulu nilai alfa dan betanya. Di sini nilai alfanya adalah negatif 1000, jadi kita berusaha untuk mencari nilai lebih besar atau sama dengan negatif 1000. Di sini kita mencari nilai lebih kecil dari 8. Artinya ada irisan di antara keduanya, maka kita bisa cek next node. 9. 9 itu lebih besar dari negatif 1000. Oleh karena itu, nilai alpha value di sini kita ganti dengan 9. Untuk next node-nya lagi, kita cek lagi nilai alpha dan beta di sini. Di sini kita cari nilai lebih besar dari 9, di sini kita cari nilai lebih kecil dari 8. Tidak ada irisan di antara keduanya, oleh karena itu, kedua cabang yang ada di sini kita pangkas. Artinya, tidak ada gunanya kita memilih untuk mengecek next nodes, karena tidak ada irisan di antaranya. Di antara nilai alfa dan beta yang ada di sini. Oke, berikutnya kita lihat cabang yang ada di sini. Node berikutnya ini di cabang yang baru adalah 2. 2 kita naikkan ke sebagai
alpha value di sini karena dia memenuhi syarat dia lebih besar dari negatif 1000. Untuk mengecek next node, harus kita lihat lagi nilai alpha dan beta. Alpha di sini 2, artinya kita mencari nilai lebih besar dari 2. Di sini kita mencari nilai lebih kecil dari 8. Ada irisan, maka kita cek node berikutnya. 4 itu lebih besar dari 2. Oleh karena itu, kita ganti nilai alpha yang ada di sini. Sekarang, kondisi yang baru, kita mencari nilai lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 8. Masih ada irisan di antaranya, oleh karena itu kita cek next node. Next node-nya adalah 1 di sini, bobotnya 1 tidak lebih besar dari 4. Oleh karena itu, value di sini tetap 4. 4 memenuhi syarat lebih kecil dari 8, oleh karena itu kita naikkan ke sana, nilai betanya berubah menjadi 4. Lalu di sini sudah tidak ada cabang lagi, oleh karena itu kita lihat apakah memungkinkan untuk naik ke atas. Di sini kita mencari nilai lebih besar dari negatif 1000. 4 lebih besar dari negatif 1000. Oleh karena itu, kita naikkan ke atas. Sekarang alpha value-nya berubah menjadi 4. Oke, berikutnya kita cek next value, next nodes yang ada di sini. 1 memenuhi syarat karena dia lebih besar dari negatif 1000, maka kita naikkan dan kita ganti nilai value di sini menjadi 1. Kemudian kita cek ke atas apakah syaratnya memenuhi. Kita mau mencari nilai lebih besar dari 1, di sini mencari nilai lebih kecil dari 1000. Ada irisan, berarti next node kita cek. Bobotnya adalah 3 di sini. 3 lebih besar dari 1, oleh karena itu alpha value-nya kita ganti menjadi 3. Lalu antara syarat ini dengan syarat ini ada irisan, oleh karena itu kita bisa cek next node. 5 lebih besar dari 3, karena itu value yang ada di sini kita ganti menjadi 5. Kemudian 5 memenuhi syarat untuk di atas ini, karena dia lebih kecil dari 1000, maka kita naikkan ke atas. Oke. Lalu, di sini kita cari nilai lebih kecil dari 5, di sana kita cari nilai lebih besar dari 4. Memenuhi syarat, ada irisan, oleh karena itu next node kita cek. 3 memenuhi syarat untuk value di sini, karena dia lebih besar dari negatif 1000. Karena itu kita naikkan ke atas. Kemudian nilai di sini, alpha dan beta yang ada di sini, juga memenuhi syarat, karena ada irisan di antara keduanya, lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 5. Karena itu kita cek next node. 9 lebih besar dari 3, maka kita ganti nilai value yang ada di sini, 9. Lalu cek lagi nilai alpha dan beta di sini, 9 dan 5. Di sini kita cari nilai lebih besar dari 9, di sini kita cari nilai lebih kecil dari 5. Tidak ada irisan di antaranya, oleh karena itu kita pangkas. Berikutnya, di cabang yang baru, yaitu ini dengan bobot 6. 6 memenuhi syarat, kriteria di sini, dia lebih besar dari negatif 1000, maka nilai alpha di situ kita ganti menjadi 6. Lalu kita cek apakah memenuhi syarat di sini. Di sini kita mencari nilai lebih besar dari 6, di sini kita cari nilai lebih kecil dari 5. Tidak ada irisan di antaranya. Oleh karena itu, cabang ini kita pangkas. Lalu semua cabang ini sudah selesai, maka nilai terakhir yang ada di sini itu tetap 5. Oke, karena 6 ini tidak memenuhi kriteria yang ada di sini. Jadi nilai yang ada di sini tetap 5. 5 itu lebih besar dari 4. Oleh karena itu, nilai alpha di sini kita ganti menjadi
5. Di sini kita punya cabang baru, jadi kita lihat notes yang ada di cabang baru di sini. 1 lebih besar dari negatif 1000, oleh karena itu value di sini kita ganti menjadi 1. Kemudian sebelum next node kita cek dulu syaratnya. Saat kita mencari nilai lebih besar dari 1, mencari nilai lebih kecil dari 1000. Syaratnya memenuhi, berarti next node. 2 lebih besar dari 1, oleh karena itu kita ganti nilainya. Kemudian di sini syarat antara alfa dan beta ini juga masih memenuhi, ada irisan di antara 2 dan 1000, oleh karena itu next node. 3 lebih besar dari 2, karena memenuhi, maka value di sini kita ganti jadi 3. 3 lebih kecil dari 1000, oleh karena itu kita naikkan ke atas beta value-nya menjadi 3. Kemudian di sini kita lihat dulu apakah syaratnya memenuhi untuk next node. Di sini kita cari nilai lebih kecil dari 3, di sini kita mencari nilai lebih besar dari 5. Tidak ada irisan di antaranya. Oleh karena itu, cabang berikutnya kita pangkas. Lalu selesai, karena sudah tidak ada lagi cabang yang perlu kita telusuri, maka nilai yang ada yang terakhir yang kita pilih adalah 5 di sini. Kalau melihat dari 3 notes yang ada di sini, 5 itu ada di notes yang bagian tengah. Oleh karena itu, notes ini yang akan kita pilih. Dari pilihan 1, 2, dan 3, kita akan memilih pilihan yang kedua ini, yang memiliki bobot 5. Dari situ, kita juga bisa lihat bahwa ada banyak notes yang tidak perlu kita evaluasi. Paling tidak ada 11 notes daun yang tidak perlu dievaluasi. Itu masih ditambah kalau di sini dengan 2 notes yang ada di sini juga nggak perlu dihitung lagi. Oke. Never stop learning. Never.